Penilaian orang memang terkadang membuat kita berbeda, tetapi tidak sepenuhnya salah. Selamat malam teman-teman. Karena videonya aku upload malam, jadi aku ucapin selamat malam ya. Tapi kalian bisa nonton ruang cerita ini kapan aja kok. Saat kalian butuh pelarian atau mungkin keadaan kalian tidak sedang baik-baik saja. Kalian bisa jadikan ruang cerita ini sebagai peliput dari lara dan juga dari temaram yang kian bergelut dengan masa. Gimana nih kabar teman-teman? Ada yang sedang memikirkan masa depan sembari melihat bintang? Atau mungkin hari ini sedang berkutat dengan bunga yang kian merapu? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Tetap semangat. Jangan lupa buat selalu tersenyum. Sebelumnya, kenalin, aku Leon, manusia yang sedang berjuang untuk meraih mimpinya. Meskipun kadang ia tak tahu akan berlari kemana. Jadi, maafin ya kalau mungkin ceritanya ada yang aneh atau tidak berarti. Pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih kak terbentuknya ruang cerita? Ruang cerita ini terbentuk karena banyaknya permasalahan-permasalahan di masa remaja. Masa yang bisa jadi menyenangkan dan juga menyedihkan. Masa di saat kita harus berjuang untuk meraih mimpi kita, sembari menemukan jati diri untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Jadi, buat kalian yang berada pada masa ini, semangat berproses ya. Biarkan aku menemani malam Sabtu kalian dengan ruang cerita. Aku sangat berterima kasih banget buat kalian yang udah dengerin ruang cerita ini sampai selesai. Dan juga merasa sangat terapresiasi kalau mungkin cerita ini mengena di kalian, atau mungkin kalian memiliki cerita yang sama dengan cerita ini. Buat kalian yang punya cerita, bisa share di kolom komentar ya, atau bisa kirim ke email yang ada di bawah ini. Nanti pasti aku baca satu-satu kok. Aku tuh seneng banget buat bacain cerita-cerita orang, ataupun cerita yang membuat aku termotivasi. Jadi bisa share pengalaman kalian ya. Kalian pernah dengar tentang sudut pandang? Pasti udah ya. Pengertiannya aja berbagai makna ya. Jadi kali ini aku bakalan cerita gimana sih sudut pandang itu terjadi, apa dampaknya buat kita, dan cara kita mengatasinya. Bicara tentang sudut pandang memang tidak ada habisnya. Bahkan pikiran kita pun tidak akan sanggup untuk mencapainya. Semakin kita memikirkan hal itu, semakin dalam pula perih yang kita dapatkan. Pernah gak sih kalian ngerasa kalian itu baik-baik aja, tapi banyak orang di sekitar kalian yang anggap kalian berbeda? Terkadang hal itu yang membuat kita bingung mau ke arah mana. Seseorang berpendapat kalian harus seperti ini dan seseorang lain harus demikian. Tanpa kalian sadari, hal itu terbenam dalam pikiran kita. Aku punya sedikit cerita nih tentang sudut pandang. Sebelumnya, aku emang suka banget sama suatu bidang seni. Tentunya bukan menulis ya teman-teman. Untuk menulis sendiri, aku masih takut dan sangat takut akan terbawa emosiku saat menulis kemudian membagikannya ke teman-teman. Saat aku menginjak bangku sekolah menengah atas, buat teman-teman ketahui, aku sekarang kelas akhir dan sedang berusaha merangkai mimpiku. Saat itu,
aku mengikuti suatu kegiatan ekskul yang sangat berbeda jauh dengan bidang yang aku sukai itu. Awalnya, aku memilih berhenti dari bidang itu. Karena apa? Tentunya karena sudut pandang orang lain yang menganggap aku berbeda. Tapi, ada seseorang yang bilang ke aku untuk menjadi diriku sendiri. Dan kini, aku nyaman untuk menjadi diriku yang sebenarnya. Buat kita, mungkin agak sulit untuk menemukan atau memilih menjadi diri sendiri atau menjadi orang lain. Bahwasanya manusia memiliki sifat peniru. Apa yang kita lihat baik, belum tentu baik di mata orang lain. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa perubahan diri kalian udah bener, udah sesuai keinginan kalian, udah yakin, tapi kata orang lain apa yang kalian lakukan itu gak bener. Mereka bilang, kalian gak harus seperti ini. Memang sulit ya untuk mengerti. Sampai suatu saat, kalian itu bakalan nganggap orang-orang itu gak mau dengerin cerita kita, gak mau ngeliat cerita di balik apa yang kita lakukan, gak mau tahu apa latar belakang dari kehidupan kita. Mereka selalu saja membiarkan kita dalam statement mereka, seolah-olah mereka gak peduli dengan kita. Pernah gak sih teman-teman ngerasa gitu? Rasanya itu berat banget buat kita untuk menerima hal itu. Teman-teman pasti bakalan merasa bahwa kita punya cara sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Mau sesulit apapun kehidupan kita, sama kita merasa tidak sanggup untuk menanggung beban itu. Rasanya itu sulit banget, tetapi tidak ada tempat selain berusaha. Sembari mendengarkan pendapat orang yang semakin merunyamkan kehidupan kita. Menyakiti diri dan menangis menjadi solusi untuk meluapkan kekesalan kita, meluapkan kesedihan kita. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai kita lupa akan diri kita sendiri. Kita juga butuh waktu kok untuk sekadar memulihkan diri atau berlari dari hiruk pikuk kehidupan yang memekakkan. Menangis bukanlah hal yang buruk. Kadang saat kita menangis, beban hidup itu hilang banget. Pikiran kita kembali jernih dan kita lebih bersemangat untuk membuka lembaran baru. Kalian gitu gak sih? Kalau aku jujur aku merasa gitu. Merasa tenang banget ketika kita udah menangis. Walaupun kadang kita gak tahu untuk apa kita menangis. Coba deh kalian ingat saat masa-masa terburuk kalian, saat kalian merasa down, ataupun saat dunia kalian terasa berat banget. Luapkan emosi kalian, luapkan kesedihan kalian, hingga kalian merasa kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat ya. Saat kalian sedih, pasti ada kok seseorang yang bakalan peduli sama kalian. Pernah gak kalian merasa bahwa segala ucapan kita itu menyakiti orang lain, bahkan merasa diri kalian tidak pantas untuk dipublikasikan? Saat kalian ada di titik itu, apa yang kalian lakuin? Tetap membiarkan ucapan kalian seperti itu, atau mungkin menjadi orang yang pemaaf dan memaafkan? Pernah gak kalian setakut itu? Takut kata-kata kalian melukai teman kalian, ataupun merusak hubungan yang sudah kalian rangkai. Sampai kalian berpikir berkali-kali hanya untuk mengucapkan beberapa kata. Jika iya, kalian gak salah kok. Kalian orang paling baik di dunia. Mampu menjaga perasaan seseorang agar tidak terluka, dan diri sendiri agar tidak terlalu berlebihan. Menjadi sosok pemaaf dan memaafkan tidaklah mudah. Kita
kita harus bisa merelakan diri sendiri untuk mengerti orang lain. Kalian udah baik banget. Tanpa kalian sadari, kalian bakalan mikirin setiap langkah yang kalian lakukan. Aku kalau kesini gimana ya? Kalau kesana gimana ya? Pasti kalian akan bertanya-tanya pada diri kalian sendiri. Kenapa aku nggak berani mengucapkan sesuatu? Kenapa aku merasa berhenti di sini? Namun saat kalian banyak mengungkapkan sesuatu, justru kalian malah menyesal. Sebenarnya wajar gak sih kayak gitu? Menurut aku sih, hal seperti itu tuh wajar. Setiap manusia memiliki proses dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada kalanya kita menjadi orang yang mengikuti alur, tetapi ada kalanya juga kita harus melawan arus itu. Pemaaf yang berlebihan itu bukan hal yang baik. Bukannya kita nggak boleh minta maaf ke orang lain, tetapi ada kalanya kita memiliki pendapat kita sendiri, berjalan di atas pandangan kita sendiri, ataupun melukis angkasa dengan imajinasi kita sendiri dan berjuang meraih mimpi kita. Ada kalanya kita diam dan ada kalanya kita untuk berbicara. Kalian tahu nggak? Sekecil apapun pendapat kalian, itu sangat berharga. Ingat ya, kalian orang hebat. Gimana nih teman-teman? Ada yang punya cerita yang sama dengan topik yang aku bahas tadi? Jika iya, tetap semangat ya. Sebelum aku mengakhiri cerita ini, aku mau tanya nih, gimana hari kalian? Ingat ya, kalian harus selalu dalam keadaan terbaik. Sekali lagi, aku berterima kasih banget buat yang udah dengerin ruang cerita ini sampai selesai. Kalian adalah alasan buat aku percaya bahwa manusia kecil ini bisa melukiskan mimpinya di angkasa. Aku Leon, pamit undur diri. Sampai jumpa di ruang cerita selanjutnya. Dadah.